Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bacaan dalam sholat itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Banyak umat Islam berasal dari berbagai penjuru dunia, dan tak semuanya bisa berbahasa Arab. Sebagian orang pun berpikiran bahwa bacaan-bacaan sholat bisa menggunakan bahasa Indonesia. Menurutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti paham, walaupun kita menggunakan bahasa apapun. Namun, apakah menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam sholat menimbulkan dosa? Bacaan seperti apa yang diperbolehkan dan dilarang? Benarkah ada bacaan ketika dibaca bisa menyebabkan kita dapat dosa? Tonton video ini agar tidak sesat. Saat melakukan sholat, ada bacaan-bacaan yang wajib kita baca, seperti Al-Fatihah di setiap rakaat. Ada juga bacaan-bacaan sunnah, seperti surah-surah pendek yang dibaca di 2 rakaat awal. Lalu apakah kita bisa menambahkan doa-doa pribadi yang bersifat duniawi? Syekh Ali Jum'ah punya jawabannya. Beliau mengatakan bahwa orang yang sholat boleh berzikir dan berdoa, asalkan tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada argumen Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari saat menjelaskan sabda Nabi mengenai doa yang dibaca setelah tasyahud, kemudian orang itu dipersilahkan berdoa dengan sesuatu yang mengagumkan dirinya, dan orang itu pun berdoa. Berdoa memohon untuk kebaikan duniawi, boleh-boleh saja. Doa-doa yang bersifat duniawi, misalnya dilancarkan rezekinya, segera bertemu jodohnya, atau meminta keturunan, itu boleh dilakukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Imam Al-Baji dalam Al-Muntaka Syarah Al-Muwatta. Beliau berkata, hal ini sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam sholat maktubah dan lainnya dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik berupa doa ukhrawi ataupun duniawi, baik yang sesuai dengan doa dari Al-Quran ataupun mengarang sendiri. Fenomena menambahkan bacaan dalam sholat pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Dalam kalimat syahadat, Ibnu Umar berkata, saya tambahkan bacaan, wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kita mungkin sudah melakukan sholat selama puluhan tahun, tapi ternyata ada fakta penting yang harus kita ketahui mengenai surah-surah yang dibaca setelah Al-Fatihah. Dalam sholat, selama ini mungkin kita terbiasa membaca surah-surah pendek tanpa memperhatikan urutannya. Ternyata, hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau sangat jarang membaca surah-surah yang pendek, misalnya An-Nas atau Al-Falaq, kecuali dalam perjalanan. Saat sholat subuh, Rasulullah SAW terbiasa membaca surah Qaf pada rakaat pertama dan surah Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surah At-Takwir. Begitu juga dengan surah Az-Zalzalah. Nabi SAW memilih membaca surah yang tergolong panjang ketika sholat. Hal ini pernah dialami sendiri oleh salah seorang sahabat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, suatu ketika sholat zuhur ditunaikan, lalu seseorang pergi ke perkampungan Baqi, dan ia melaksanakan aktivitasnya di sana. Kemudian, ia berwudu, lalu mendatangi jamaah sholat dan Rasulullah SAW masih berada pada rakaat pertama, karena saking panjangnya apa yang beliau baca. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah SAW memilih surah secara berurutan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran tak semata-mata disusun secara berurutan. Namun ada hikmah di balik hal tersebut. Karena itu, sudah sepatutnya ketika kita membacanya mesti berurutan. Hal ini juga berlaku ketika sholat. Misalnya membaca surah Al-Baqarah di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua membaca surah Al-Imran. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana jika pada rakaat pertama kita membaca surah An-Nas? Imam Nawawi meriwayatkan bahwa sebagian ulama mengatakan setelah membaca surah An-Nas, dilanjut dengan surah Al-Baqarah pada rakaat kedua. Lalu bagaimana jika ada orang yang setelah membaca surah An-Nas di rakaat pertama, kemudian malah membaca surah Al-Ikhlas di rakaat kedua? Imam Nawawi menyatakan bahwa hal ini tidak dihukumi boleh. Walaupun ada sebagian ulama yang juga membaca surah-surah secara tidak berurutan dalam sholat. Namun sebagian lainnya tetap tidak menyukai orang yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan urutan. Ada pengecualian dalam membaca Al-Quran secara berurutan dalam sholat.
Sebab ada beberapa surah yang dianjurkan untuk dibaca pada sholat-sholat tertentu. Misalnya, sholat subuh pada hari Jumat disunahkan membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan di rakaat kedua. Beda lagi ketika kita sedang mengajarkan anak menghafal surah-surah pendek. Boleh urutannya dimulai dari surah An-Nas dan berlanjut sampai di surah Ad-Duha. Cara tersebut memudahkan anak-anak untuk menghafal. Saat sholat jamaah, imam akan membaca surah Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan surah-surah pendek yang dipilih. Bagaimana jika surah yang dibaca itu tidak kita hafal? Apa yang harus kita lakukan? Makmum tugasnya adalah mengikuti imam saat imam membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Setelah membaca Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan saja. Namun ada pengecualian ketika imam membaca surah At-Tin. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika imam membaca ayat terakhir, أليس الله بأحكم الحاكمين bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka makmum menjawab, بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. iya, saya menyaksikan hal itu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Kalau kita perhatikan, semua bacaan sholat itu berbahasa Arab. Padahal tidak semua umat Islam fasih menggunakan bahasa Arab. Sebagai orang yang tinggal di Indonesia, bahasa Arab bukanlah bahasa ibu kita. Sedangkan bacaan sholat dan doa-doa, semuanya menggunakan bahasa Arab. Bagaimana kalau kita belum menghafal bacaan sholat dalam bahasa Arab? Apakah boleh menggantinya dengan bahasa Indonesia? Dalam sholat, kita sudah diperintahkan untuk mengikuti cara sholat Rasulullah SAW. Kerjakanlah sholat, sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Membaca bacaan selain yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu tidak boleh. Berbicara atau melafalkan sesuatu di luar bacaan yang telah ditentukan bisa membatalkan ibadah itu. Hal ini berdasarkan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Sedikit berbeda, mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa jika seseorang mengeluarkan perkataan saat sholat, itu tidak membatalkan ibadah jika alasannya adalah lupa dan perkataan yang keluar pun hanya sedikit. Larangan berbicara saat sholat sebenarnya telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, para sahabat sedang melaksanakan sholat bersama Nabi SAW. Kemudian, dua orang sahabat asyik ngobrol. Karena kejadian itu, turunlah ayat Al-Quran. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 238. Rasulullah SAW tidak pernah memberikan keringanan perihal bacaan sholat yang berbahasa Arab. Namun ada solusi yang ditawarkan. Dalam kitab Sunan Abu Daud, Rasulullah SAW memberikan cara bagi orang-orang Arab terdahulu yang belum hafal Al-Fatihah. Beliau bersabda, dan jika tidak bisa berbahasa Arab, hendaklah bertahmid, bertakbir, dan bertahlil. Ada ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar, misalnya cara haji. Makanan yang diharamkan, begitu juga dengan cara sholat. Hal ini untuk menjaga kemurnian sholat. Dalam melakukan ritual sholat, semuanya harus dilakukan dengan bahasa Arab. Sahabat beriman, tak ada tawar-menawar dalam hal bacaan sholat. Baik gerakan maupun bacaan, semua harus kita kerjakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Nabi SAW. Tak boleh dikurangi ataupun ditambah. Kalau kalian, apakah pernah mendapati orang yang mengganti bacaan sholat yang berbahasa Arab menjadi bahasa Indonesia? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.